Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best practice menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. PPG dalam jabatan Tati Perawati SPD nomor UKG 201699761230. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka tahun 2023. Best practice menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Di SDN Negeri Kedoya Utara 09. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. Aksi 1 Selasa 20 Juni 2023. Aksi 2 Sabtu 8 Juli 2023. Tujuan yang ingin dicapai. PPL Aksi 1 meningkatkan motivasi peserta didik yang rendah dalam proses pembelajaran menggunakan model problem based learning dengan bantuan media PowerPoint dan video pembelajaran. PPL Aksi 2 meningkatkan pemahaman konsep peserta didik dalam pelajaran matematika menggunakan model problem based learning, media visual PowerPoint, dan media inovatif konkret. Situasi. Apa kondisi yang menjadi latar belakang masalah? PPL Aksi 1. Peserta didik kurang konsentrasi dalam belajar. Peserta didik cepat merasa jenuh dalam di kelas. Pendidik masih monoton dalam kegiatan pembelajaran. Pendidik kurang memakai media pembelajaran yang kontekstual. Model pembelajaran yang dilaksanakan guru kurang bervariasi. PPL Aksi 2. Sebagian peserta didik mendapat nilai di bawah KKM. Peserta didik merasa kesulitan dalam mengerjakan latihan. Pendidik belum mengoptimalkan penggunaan model dan media dalam pembelajaran. B. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Praktik pembelajaran ini menurut saya perlu dibagikan karena saya kira masih ada rekan pendidik mengalami permasalahan yang saya alami, sehingga praktik ini diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan pendidik yang lain. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Dalam praktik ini, saya menyusun rancangan perangkat RPP menggunakan model dan metode pembelajaran yang inovatif, menyiapkan media pembelajaran, menyusun LKPD serta lembar evaluasi. Dengan menyusun perangkat pembelajaran dan melaksanakan kegiatan praktik tersebut, diharapkan tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Tantangan. Adapun tantangan yang menjadi dasar permasalahan diantaranya 1. Sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti jaringan WiFi tidak sampai ke ruang kelas, sehingga pendidik harus menggunakan internet pribadi jika ingin menggunakan media pembelajaran dari aplikasi YouTube. 2. Rancangan pembelajaran yang belum sesuai. 3. Pembelajaran masih monoton, kurang bervariasi. 4. Kurangnya penggunaan media pembelajaran karena pengalaman guru yang terbatas dan kesulitan dalam mengedit materi ajar ke PowerPoint. 5. Faktor lingkungan rumah yang kurang baik. Tantangan dalam menyikapi kondisi tersebut adalah bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik dan dapat membuat peserta didik termotivasi dalam belajar. Rancang model pembelajaran problem-based learning yang sesuai dengan materi, karakteristik siswa, meningkatkan kreativitas, berpikir kritis, dan membuat peserta didik termotivasi dalam pembelajaran. Melakukan pengelolaan kelas yang baik sehingga suasana pembelajaran menjadi kondusif. Menggunakan media pembelajaran yang menarik minat peserta didik.
peserta didik harus bisa menumbuhkan motivasi belajar peserta didik melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. B. Siapa saja yang terlibat? Beberapa pihak yang terlibat dalam mengatasi tantangan ini adalah 1. Dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses melaksanakan PPL aksi 1 dan 2. 2. Teman-teman peserta PPG. 3. Kepala sekolah dan rekan pendidik di sekolah yang menjadi lokasi kegiatan PPL. 4. Seluruh siswa kelas 2 SDN Negeri Kedoya Utara 09. Aksi. A. Langkah-langkah strategi apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pendidik sesuai dengan tantangan yang dihadapi antara lain: 1. Berkoordinasi dengan Kepala Sekolah SD Negeri Kedoya Utara 09 dengan melakukan permohonan izin sedang mengikuti kuliah PPG dalam jabatan dan melaksanakan PPL di sekolah. 2. Melakukan kajian literatur untuk mengeksplorasi permasalahan dan wawancara dengan rekan pendidik, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pakar untuk merumuskan dan menentukan solusi yang tepat terkait kurangnya motivasi belajar dan pemahaman pada peserta didik. 3. Menyusun perangkat pembelajaran aksi 1 dan aksi 2. A. Menentukan materi tematik bahasa Indonesia dan PPKN tentang keragaman benda, peraturan di rumah, lingkungan tidak sehat, dan ciri-ciri bangun data. B. Merumuskan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. C. Pemilihan model pembelajaran. 1. Proses pemilihan model ini, pertama pendidik mempelajari apa saja model-model dalam pembelajaran, lalu memahami profil dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan peserta didik. Selanjutnya melihat karakteristik materi dengan mempelajari materi pembelajaran yang terdapat di buku pegangan pendidik dan buku pegangan peserta didik. 2. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan model pembelajaran antara lain pemahaman kompetensi guru akan model pembelajaran, problem based learning, dan juga pemahaman pendidik terhadap materi pembelajaran. Sintak model pembelajaran problem based learning menurut Arendt. Langkah-langkah melaksanakan PBL ada 5 fase, yaitu A. Orientasi peserta didik pada masalah. B. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. C. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. D. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. E. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. D. Pemilihan metode pembelajaran yang variatif. 1. Strategi yang dilakukan pendidik dalam pemilihan metode pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik peserta didik dan materi. Pendidik memilih metode pembelajaran yang akan digunakan yaitu tanya jawab, diskusi, demonstrasi, penugasan. 2. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman kompetensi pendidik akan metode-metode pembelajaran dan pemahaman pendidik terhadap materi pembelajaran. E. Memilih media pembelajaran. Menurut Steffi, Adam, dan Muhammad Taufik Sastra, bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu baik berupa fisik maupun teknis dalam proses pembelajaran yang dapat membantu pendidik dalam mempermudah dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 1. Dalam memilih media pembelajaran adalah dengan memilih media yang tepat dan sesuai dengan materi pelajaran dan juga sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selain itu, guru memilih media pembelajaran yang dikuasainya baik dalam pembuatan dan pengoperasian. 2. Berdasarkan hasil tes diagnostik, sebagian besar gaya belajar peserta didik menyukai media visual. Sehingga dalam praktik ini pendidik memilih media pembelajaran dalam bentuk PPT, video pembelajaran, dan model inovatif konkret. 3. Proses pembuatan media ini dimulai dari mempelajari materi yang akan dibuat dalam bentuk PPT. Kemudian untuk
Media video pembelajaran, pendidik mencari materi pembelajaran yang sesuai. 4. Sumber daya yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran ini antara lain pengetahuan pendidik dalam menggunakan PPT dan mendownload video pembelajaran dan alat seperti laptop, jaringan internet, dan infografis. E. Penyusunan LKPD dan lembar evaluasi. 1. Dalam penyusunan LKPD, pendidik menyesuaikan dengan materi dan permasalahan yang ada. LKPD digunakan dalam diskusi kelompok. Lembar evaluasi disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 2. Proses pembuatan LKPD dan evaluasi ini dimulai dari pembelajaran materi dan disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 3. Sumber daya yang diperlukan untuk menyusun LKPD dan evaluasi antara lain pengetahuan pendidik tentang materi serta proses pengetikan menggunakan Microsoft Word, kemudian diubah menjadi PDF. 4. Meningkatkan motivasi dan pemahaman peserta didik. A. Strategi yang dilakukan pendidik dalam meningkatkan motivasi peserta didik adalah dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini guru mengembangkan modul ajar dengan kegiatan yang berpusat pada peserta didik serta tetap dalam bimbingan guru. Dalam pembelajaran juga diselingi dengan icebreaking. B. Proses pengembangan modul ajar berpusat pada peserta didik. Pendidik menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam pembelajaran di mana kegiatan itu membuat peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. C. Sumber daya yang diperlukan dalam meningkatkan motivasi dan pemahaman peserta didik di antara lain pemahaman pendidik akan pembuatan modul ajar, juga kreativitas merancang kegiatan-kegiatan yang membuat peserta didik lebih aktif dalam belajar. Siapa saja yang terlibat? Keterlibatan kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik dalam proses praktek mengajar di SD Negeri Kedoya Utara 09. 1. Bapak Holil SPD selaku kepala sekolah yang telah memberikan izin dan motivasi kepada saya untuk melaksanakan PPL di sekolah. 2. Ibu Suci Nurani SPD selaku guru kelas 1 dan teman sejawat yang telah membantu dalam proses persiapan perlengkapan perekaman video praktek mengajar di lapangan. 3. Ibu Wira Ayu Septiani SPD selaku guru kelas 3 yang telah membantu dalam teknisi perekaman video praktek mengajar PPL di sekolah. 4. Ibu Eva Muslihah SPD selaku guru kelas 4 dan rekan sejawat yang telah membantu saya dalam mengedit video PPL. 5. Bapak Mahfuz SPD selaku teman mahasiswa PPG yang sudah membantu saya memprasaranai link Meet untuk PPL ini. 6. Peserta didik kelas 2 SD Negeri Kedoya Utara 09 yang hebat. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dan dapat dilihat dari 1. Setelah menggunakan model pembelajaran problem-based learning, metode penugasan, tanya jawab, diskusi, demonstrasi sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Hal ini terlihat dari kegiatan peserta didik pada saat pembelajaran. 2. Penggunaan media PowerPoint, video dan model inovatif konkret. Pembelajaran ini sangat membantu pemahaman peserta didik pada materi keragaman benda, aturan di rumah dan ciri-ciri bangun datar, dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran peserta didik di atas KKM, nilai sempurna lebih dari 10 orang. 3. Pemilihan model pembelajaran PBL menumbuhkan peserta didik berpikir kritis, rasa percaya diri meningkat. Hal ini terlihat dari tanggapan dan jawaban yang dilontarkan pendidik saat pembelajaran. 4. Setelah mengaplikasikan model pembelajaran PBL, metode pembelajaran yang bervariasi, media pembelajaran yang sesuai, LKPD yang sesuai dengan kebutuhan, maka kemampuan peserta didik meningkat. Hal ini terlihat pada hasil LKPD dan evaluasi peserta didik. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan?
Respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini sangat baik. Bisa terlihat siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Mereka bersemangat mengerjakan LKPD, mengikuti setiap langkah-langkah yang ada di LKPD. Siswa juga terlihat antusias saat menyaksikan video pembelajaran yang ditampilkan menggunakan Infobus. Kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua murid juga memberikan respon yang positif terhadap praktek yang telah terlaksana. Terbukti peserta didik lebih berdisiplin, percaya diri, semangat, antusias, tepat waktu dalam mengikuti pembelajaran. Apa yang menjadi faktor keberhasilan dan tidak keberhasilan dalam aksi ini? Yang menjadi faktor keberhasilan dalam aksi ini adalah penguasaan pendidik terhadap media pembelajaran, metode, model pembelajaran, dan langkah-langkah pada rancangan pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Koordinasi dengan pihak sekolah, bimbingan dan arahan dari dosen pembimbing Bapak Dr. Sabtu dan guru pamong Bapak Abdul Wahid, SPD. Kolaborasi dengan teman PPG, dukungan dari keluarga dan rekan sejawat. Adapun ketidakberhasilan dalam kegiatan praktek mengajar di SDN Daya Utara 09 yaitu kurangnya sumber daya karena pelaksanaan PPL berbarengan KBM dan pengolahan rapor. Pengambilan video belum maksimal karena keterbatasan dan kesalahan teknis sehingga hasil rekaman video dari arah depan tidak terlihat dengan baik. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah pendidik lakukan adalah diperlukannya analisis permasalahan yang dialami peserta didik, menganalisis solusi, membuat perencanaan perangkat pembelajaran dengan baik dan matang, melaksanaan pembelajaran sesuai dengan perencanaan. Pendidik harus lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran untuk membuat proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Lebih terlatih lagi dalam menggunakan alat dan bahan pendukung dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.